Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Ika D. Arya Sugianta. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat dan sederhana terkait metode proof by falsification. Seperti yang kita ketahui, metode ini adalah sebuah metode pembuktian dengan menggunakan pengandaian dan kontradiksi. Maksudnya apa? Ketika kita ingin membuktikan kalimat itu valid, tentunya kita terlebih dahulu harus mengandaikan kalimat tersebut tidak valid. Setelah kita turunkan nanti, akhirnya kita menemukan adanya kontradiksi, yang berarti bahwa pengandaian kita itu tidak benar atau keliru. Jadi yang benar adalah kebalikan dari pengandaian kita tadi itu. Karena yang diandaikan tadi tidak valid, maka yang benar adalah valid. Perlu diingat rekan-rekan, karena mata kuliah ini adalah logika, jadi kita harus benar-benar menggunakan logika. Nah, di sini ada sebuah kalimat, if P then key or P and not key. Nah, karena kita untuk menyelesaikan kalimat ini, menentukan kalimat ini valid menggunakan metode proof by falsification. Jadi yang pertama-tama kita akan melihat tanda penghubung. Nah, di sini ada 3 tanda penghubung. Yang pertama adalah P if then, bisa dilihat ada ada if then, kemudian ada or, ada and. Nah, kita kalau ada kalimat seperti ini, ada kurung seperti ini, tentu yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah penghubung di luar kurung ini. Nah, di sini ada penghubung or. Nah, karena kita menggunakan metode proof by falsification ini, jadi kita andaikan terlebih dahulu bahwa kalimat ini adalah kalimat tidak valid. Nah, artinya ada interpretasi yang menyebabkan kalimat ini menjadi false. Jadi penghubung ini kita beri nilai kebenarannya false, karena kita anggap kalimat ini tidak valid. Selanjutnya kita lihat interpretasi yang menyebabkan kalimat ini false itu apa gitu. Kita lihat yang sebelah kiri, ya, antecedent ini, dan sebelah kanan ini, ya, consequent. Karena nilai ini false dan tanda penghubung or, kita sudah bisa mengetahui antecedennya dan konsekuennya. Antecedennya karena ini bernilai false, berarti di sini juga false. Ini juga konsekuennya bernilai false. Kenapa? False or false, tentunya nilainya adalah false. Rekan-rekan bisa buktikan dengan melihat tabel kebenaran. Selanjutnya kita lihat di bagian antecedent, ya, di sebelah kiri. Sekarang kita selesaikan. Karena nilai if then ini sudah bernilai false, ya, jadi kita bisa melihat antecedentnya. Tentu di sini sudah kita bisa menentukan nilainya adalah true. Sedangkan consequent key itu adalah false. Kenapa seperti itu? Rekan-rekan bisa melihat kembali tabel kebenaran if then. Jika nilai bernilai false, tentu antecedennya adalah true dan konsekuennya adalah false. Selanjutnya kita lihat yang di sebelah kanan, bagian konsekuen. Di sini ada penghubung and. Nah, kita sudah tahu bahwa penghubung and, kita bisa lihat di tabel kebenaran bahwa yang menyebabkan ini bernilai false adalah true dan false. Tapi kita lihat dulu, karena di sini P ini bernilai true, jadi P di sini juga kita beri nilai true, karena harus sama. Kemudian kita lihat karena key ini bernilai false, di sini bernilai false. Tetapi di sini ada not key. Berarti karena key bernilai false, not key otomatis bernilai true, benar. Tuh.
Nah, sekarang kita lihat ada tidak yang namanya di sini kontradiksi. Ternyata ada. Kenapa? Jika ya, kalau N kita lihat jawaban kebenaran true and true, harusnya true bukan false. Nah, di sini ada sebuah kontradiksi, yaitu harusnya di sini bernilai false agar nilai N ini bernilai false. Di sini harusnya bernilai false. Nah, berarti sudah jelas di sini bahwa ada namanya kontradiksi. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa pengandaian kita itu salah gitu. Harusnya ini bernilai true. Nah, seperti itu. Berarti pengandaian kita di awal yang menyatakan kalimat ini tidak valid adalah salah. Seharusnya kalimat ini adalah kalimat yang valid. Sekian penjelasan saya secara singkat dan sederhana terkait metode proof by falsification. Semoga bisa dipahami. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.